Panai, 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 hei. Panai, panai, hei, panai. Hei, panai. Dan rasa udah 1 tahun kita udah kembali melakukan buku kita bersama ini duduk sebentar. Semoga ini ya warga Panai Sangato yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehat selalu. Lihat YouTube. Tak lupa kita Halo. dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat pengikutnya sampai akhir zaman. Kemudian untuk acara kita ada sedikit sambutan dari Datuk Kampung. Selanjutnya diisi dari tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Faisal Al-Muhafidzah. Yang setelahnya beliau juga memimpin sholat maghrib, insya Allah. Untuk Datuk Kampung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sore hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul antara keluarga besar Panai Sangato. Kita masih diberi peluang dan masih diberi. Siapa yang beruntung? Kita harus tahu agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Baik, orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, kalau kita analogikan, kalau kita masuk ke sebuah pasar swalayan atau ke mall. Ibu-ibu sering ke mall ya? Ibu ya? Kalau kita masuk ke mall, kemudian di pintu gerbang tertulis tersedia berbagai macam kebutuhan dan boleh dibawa pulang secara gratis. Kira-kira kalau ada mall yang seperti ini, kita semangat atau tidak untuk masuk? Semangat atau tidak? Masuk ke mall itu bawa barang apa saja keluar gratis, nggak perlu bayar. Saya yakin semangat. Kalau ke mall itu bukan nama pasti tidak. Kenapa? Gratis. Sesuatu yang menguntungkan untuk kita. Jadi, pertanyaan berikutnya. Kalau ada orang masuk ke mall tersebut, kemudian dia keluar tanpa membawa sesuatu, padahal ada tulisan, ya, barang-barang yang ada di mall ini boleh diambil sebanyak mungkin. Ya, kalau kita tidak memperhatikan dosa-dosa kita dan juga tidak memperhatikan pahala-pahala kita, maka boleh jadi nanti di akhirat kita akan menyesal sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena di akhirat nanti, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam barzakh, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar dan kita menanti satu hari yang bernama Yaumul Mizan, hari ditimbangnya pahala dan dosa. Setiap kita, ya, kita yang hadir di sini, kalau yang masih ngobrol, dengarkan, yang masih ngobrol, kita yang hadir di sini nanti di akhirat pahala kita akan ditimbang dari neraka. Jadi sandalnya bukan beli di CBD, bukan.
Bukan beli di ITC Cipulir, bukan. Sandalnya diambil dari neraka. Kemudian pada saat sandal itu ya, diletakkan telapak kakinya di atas dua sandal itu, dia pakai dua sandal itu, kata Nabi, yaghli minhuma dimaguhu, maka otaknya langsung mendidih. Ini hukuman paling ringan nih Bapak Ibu. Ya, hukuman paling ringan yang boleh jadi setiap kita akan merasakan itu. Na'udzubillah. Kalau kita tidak berhati-hati. Ya. Baru saja sandal itu dipakai, kemudian otaknya langsung mendidih. Padahal otak kita ini adalah organ tubuh yang paling jauh jaraknya dengan telapak kaki. Jadi kalau yang paling jauh dengan telapak kaki saja mendidih, bagaimana dengan usus kita? Bagaimana dengan bola mata kita? Bagaimana dengan ginjal kita, hati kita, jantung kita? Jadi bubur. Usus kita jadi bubur ketika kita pakai sandal dari neraka. Ini hukuman paling ringan. Bagaimana hukuman yang paling berat? Dan setiap orang akan dilemparkan ke dalam neraka jika dosanya lebih berat daripada pahalanya. Saya mau tanya, dengerin, kita yang hadir di sini, sampai sore hari ini, kira-kira catatan buku amal kita sore hari ini lebih banyak dosanya atau pahalanya? Lebih banyak pahala atau dosa? Dosa. Tapi Ustaz, saya jam 2 malam sholat tahajud, habis tahajud saya baca Quran, saya berzikir, saya berdoa, saya rajin sedekah, saya rajin hadir ke majelis ilmu, saya rajin puasa Senin Kemis. Oke, kita rajin ibadah. Pertanyaannya, apakah kita yakin ibadah kita itu diterima oleh Allah? Yakin? Gak ada yang kita berani mengatakan ibadah saya pasti diterima. Lah, kenapa? Karena ibadah itu akan diterima oleh Allah kalau memenuhi dua syarat. Sehebat apapun ibadah kita, kalau tidak memenuhi dua syarat ini, ditolak. Dan kalau ditolak, tidak ada pahalanya. Apa dua syarat ini? Syarat pertama, ikhlas. Sebanyak apapun sedekah yang dilakukan, kalau ketika sedekah karena ingin dilihat orang, karena malu kalau tidak sedekah, karena ingin dikatakan dermawan, ini pahalanya 0. Serajin apapun sholat malam, sholat tahajud, tapi kalau paginya dia cerita ingin dipuji dan disanjung, pahalanya 0. Walaupun kita puasa Ramadan nih, sudah 13 hari kita puasa Ramadan, tapi maksiat jalan terus, bohong jalan terus, gibah jalan terus, puasa kita pahalanya 0. Ya, jadi walaupun kita rajin ibadah, belum tentu ada pahalanya. Kalau tidak memenuhi syarat ikhlas, syarat yang kedua, mutaba'ah. Ibadah yang kita lakukan ada contoh dari Nabi, diajarkan dan dicontohkan oleh para sahabat, baru ibadah kita itu diterima. Baru ibadah kita itu ada pahalanya. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan setiap hari belum tentu ada pahalanya. Tapi dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan setiap hari, sudah pasti ada dosanya atau belum? Bapak Ibu, kemaksiatan yang kita lakukan setiap hari, kita mukul orang, kita menghina orang,
kita ngomongin orang, kita ngambil barang orang, kita merendahkan orang, sudah pasti ada dosanya atau belum? Sudah pasti. Sudah pasti. Detik ini kita menggibahi orang lain, detik itu juga langsung ada dosanya. Ya. Nah, sementara lisan kita ini hampir tiap hari menggibahi orang lain. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ada di antara kita yang sehari saja dia tidak bergibah? Ada? Sehari saja nggak ngomongin orang? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali kalau dia bisu, atau mungkin dia terbaring di rumah sakit seharian, mungkin dia nggak ngomongin orang. Tapi kalau dia sehat, bertemu dengan istrinya, bertemu dengan mertuanya, bertemu dengan suaminya, bertemu dengan temannya, lisannya sulit untuk tidak menggibahi orang. Sementara gibah ini dosa besar. Dosa besar yang kalau pelakunya tidak diampuni, maka dia pasti masuk neraka. Jadi kalau kita mau berhitung mana yang lebih banyak, pahala atau dosa kita katakan kita lebih banyak dosanya. Dosa kita lebih banyak. Sampai hari ini dosa kita lebih banyak. Seandainya kita mati besok, ya, seandainya kita mati besok dengan kondisi dosa yang hari ini lebih banyak daripada pahalanya, kemudian nanti ditimbang pahala dan dosa kita, ternyata dosa kita lebih berat, lebih banyak, maka sepakat para ulama dilemparkan ke dalam neraka. Ya, dilemparkan ke neraka. Ini bukan memikirkan pahala dan dosa kita setiap hari. Setiap hari kita pikirkan bagaimana dengan dosa saya, sudah diampuni oleh Allah atau belum? Bagaimana dengan dosa saya? Jangan dosa ya lalu yang sekarang aja kita susah untuk berhenti berbuat dosa. Ya. Bayangkan seandainya kita mati besok pagi, subuh kita sudah tidak bisa bangun lagi, dan dosa kita belum diampuni oleh Allah sampai malam ini, maka alamat kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin, Ramadan kita manfaatkan karena Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Allah taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya sebanyak apapun dosa itu. Sebanyak apapun dosa kita, Allah akan ampuni di bulan Ramadan ini. Kapan? Kalau kita mau bertobat. Kalau kita mau bertobat, Allah akan ampuni dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita itu. Cara tobat bagaimana Ustaz? Cara tobat pertama mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun. Akui dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Kita katakan, ya Allah, tahun lalu masih ada puasa yang belum saya bayar. Ampuni saya ya Allah. Ya Allah, tahun lalu ada sholat yang saya tinggalkan dengan sengaja. Ampuni saya ya Allah. Ya Allah, dosa riba belum bisa saya tinggalkan. Mohon selamatkan saya ya Allah agar bisa terbebas dari hutang riba. Lisan ini ya Allah sampai detik ini belum mampu untuk berhenti dari riba. Ampuni dosa hamba ya Allah dan bimbing hamba agar bisa menjaga lisan. Kita adukan semua kesalahan kita kepada Allah, kemudian kita mohon ampun dan kita minta dibimbing oleh Allah agar bisa berhenti dari maksiat dan dosa. Ini cara tobat kepada cara tobat yang kedua, kita menyesal. Kita menyesal atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan tobat yang ketiga, kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Ya, ini harus kita lakukan. Terutama yang mohon maaf nih, yang usianya di atas 40 tahun, termasuk anak pribadi. 60 tahun, nggak lama lagi kita tinggal di dunia ini. Mungkin hanya tinggal hitungan bulan. Seandainya bulan depan, 2 bulan yang akan datang, kita dipanggil oleh Allah, dosa kita belum diampuni, apa yang terjadi?
kita disiksa di alam kubur, kita menderita di padang mahsyar, dan kita akan dilemparkan ke dalam neraka setelah ditimbang pahala dan dosa kita. Ini harus kita perhatikan dengan serius. Oleh sebab itu, Ramadan ini kita harus sungguh-sungguh berusaha agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jika itu berhasil kita lakukan di luar Ramadan nanti, keluar dari Ramadan, Allah telah mengampuni dosa kita, maka insya Allah Ta'ala kita akan masuk orang yang beruntung. Ya. Ini yang pertama, orang yang beruntung di bulan Ramadan, orang yang diampuni dosa. Yang kedua, orang yang beruntung di bulan Ramadan, mereka yang beribadah kemudian mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan ini pun cara agar nanti kita selamat ketika ditimbang pahala dan dosa kita di akhirat. Oleh sebab itu perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah di bulan Ramadan ini agar tabungan pahala kita meningkat. Dan yang ketiga, orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Pengen nggak doanya dikabulkan? Ibu-ibu, pengen atau tidak doanya dikabulkan? Bapak-bapak, ingin dikabulkan doanya oleh Allah? Iya. Ini waktunya. Ini waktunya. Ya, kita ini banyak masalah. Betul kan? Kita ini hidup kita penuh dengan masalah. Ada yang punya masalah dengan istrinya, ada yang punya masalah dengan suaminya, ada yang punya masalah dengan anak-anaknya, ada yang punya masalah dengan mertuanya, ada yang punya masalah dengan tetangganya, ada yang punya masalah dengan karyawan, ada yang punya masalah hutang yang nggak selesai. Ada yang punya masalah hutang di sini? Punya hutang semua? Pengen hutang selesai? Pengen? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Terutama di bulan Ramadan ini. Satu hari datang seorang sahabat menemui Ali bin Abi Thalib. Dia mengeluh, "Ya Ali, aku punya hutang yang banyak. Aku stres memikirkan hutangku yang tidak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Ajarkan aku satu ilmu agar Allah menolong aku untuk melunasi hutang-hutangku." Maka Ali mengajarkan orang ini sebuah doa. Yang doa ini berasal dari Nabi SAW. Dan setelah orang ini mengamalkan doa ini, maka dalam waktu hitungan bulan hutangnya selesai. Pengen tahu doanya? Pengen tahu? Baik. 6 menit lagi masuk waktu maghrib. Dan ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan, "Salatatun la turaddu da'watahu." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. 3 orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama kata Nabi, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, menjelang berbuka ini waktu yang mustajab. Maka kita manfaatkan 5 menit ke depan untuk berdoa. Salah satunya doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar Allah melunasi hutang-hutang kita. Baik, ya, doanya adalah Allahumma qfini bihalalika man haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Kalau belum hafal silakan berdoa dengan bahasa Indonesia. Baik, ada waktu 1 menit ke depan, silakan manfaatkan untuk berdoa. Anda tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.